Halo para sobat fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA berdasarkan kisi-kisi TKA tahun 2025. Nah, nomor 1, ini pada ruang tertutup 0,4 meter kubik yang bersuhu 400 Kelvin, gas mengalami pengembangan volume hingga bersuhu 1000 Kelvin. Keadaan ini berlangsung pada tekanan tetap 3 kali 10⁵ Pascal. Usaha yang telah dilakukan gas adalah berapa kilojoule? Kita jawab. Persamaan gas mengatakan PV sama dengan nRT ya, bahwa V ini berbanding lurus dengan suhu gas. Sehingga kalau saya bandingkan V2 per V1 itu sama dengan T2 per T1. Berarti V1 saya masukkan aja 0,4, T2 adalah 1000, ya, T2-nya 1000. Nah, sedangkan T1-nya adalah 400. Maksudnya di sini T2 adalah suhu akhir, T1 itu suhu awal ya. Kalau V1 volume awal, V2 volume akhir. Jadi kalau begitu ini kita dapatkan V2-nya adalah 1 meter kubik. Pada proses isobaris ini berlangsung pada tekanan tetap. Sehingga usahanya adalah P kali delta V. Jadi P kali delta V itu adalah V2 dikurangi V1. Jadi P-nya 3 kali 10⁵, V2-nya 1, V1-nya 0,4. Jadi kalau begitu ini 0,6 kali 3 ya, 1,8 kali 10⁵ Joule, atau boleh ditulis 180 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, gas sebanyak 2 mol melakukan proses dari keadaan A ke keadaan B seperti tampak pada gambar. Di titik A suhu gas 400 Kelvin, di titik awal ya. Konstanta gas umum R Joule per mol Kelvin. Diketahui V2 3 kali V1 dan P2 4 kali P1. Usaha gas dari keadaan A ke keadaan B adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, kalau diagram PV, usaha gas dari A ke B ini adalah sama aja dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva ini bentuknya adalah trapesium ya. Jadi luas daerah trapesium. Luas trapesium itu setengah dua sisi jajar kita jumlahkan P1 tambah P2 dikalikan tingginya adalah V2 dikurangi V1. Jadi P2 di sini adalah 4 kali P1 sedangkan V2-nya itu 3 kali V1. Sehingga ini kalau saya jumlahkan ini 5P1 yang ini 2V1 ya. Jadi duanya bisa hilang sehingga ini 5P1 V1. Tapi PV itu nRT. Kalau P1 V1 berarti nRT 1. Jadi molnya itu 2, R-nya saya taruh R karena di sini dinyatakan dalam R. T1-nya adalah 400 Kelvin. Jadi suhu awal di sini ya, 400. Jadi ini hasilnya adalah 4000 R Joule atau boleh ditulis 4R kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3. Suatu gas dalam ruang tertutup mendapat kalor 20 kilokalori dari lingkungannya. Jika 1 kal 4,2 Joule, maka gas secara serentak melakukan usaha luar 20 kilojoule. Maka energi dalam sistem adalah berapa? Oke, sekarang coba lihat dalam soal. Ini ada kalor yang masuk ke dalam sistem. Jadi delta G-nya harus kita tulis dengan tanda positif ya. Ini mendapat kalor itu berarti kalor masuk ke dalam sistem 20 kilokal positif. Nah ini kita jadikan joule aja. 1 kali itu 4,2 joule. Ini kilo ya. Jadi kalau saya kalikan ini dapatnya 84 kilojoule. Nah hukum 1 termo mengatakan perubahan kalor dalam gas itu sama dengan perubahan energi dalam gas ditambah usaha luarnya. Jadi delta G-nya di sini 84, delta U dihitung, W-nya adalah 20 ya. Oke. Jadi ini usaha luarnya 20 di sini. Melakukan usaha itu positif ya, 20. Nah, jadi delta U-nya di sini 64 ya, kilojoule. Jadi kalau begitu perhatikan di sini delta U-nya itu positif, tandanya itu berarti energi dalam gas naik sebesar 64 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, perhatikan diagram PV siklus Carnot di bawah ini. Jika Q1 6000 kal, maka usaha gas dalam satu siklus ada berapa? 1 kal 4,2 Joule. Oke. Jadi A ke B kalau siklus Carnot ini adalah proses ekspansi isotermis. B ke C adiabatis, ekspansi ya. Kalau C ke D itu proses kompresi isotermis. D ke A adalah kompresi adiabatis. Nah, perhatikan baik-baik di sini pada proses ekspansi isotermis kalor masuk ke dalam sistem. Nah, sedangkan pada kompresi isotermis kalor dibuang dari sistem ya. Jadi 400 Kelvin ini suhu tinggi, 300 Kelvin suhu rendah ya.
Oke, pada siklus Carnot akan berlaku bahwa Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q1-nya 6000 kal, saya masukkan T2 300, sedangkan T1 400. Jadi kalau begitu di sini 300 per 400 kali 6000 ya Q2-nya. Ini kalau dihitung hasilnya 4500 kal. Nah, W siklus itu adalah jumlah kalori yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan yang dibuang. Jadi Q1 min Q2. Q1 adalah 6000, Q2 4500. Jadi ini hasilnya 1500 kal. Tapi ini mintanya joule, jadi kita jadikan joule. Kalau begitu 1 kal kita ganti 4,2 joule. Saya kalikan hasilnya adalah sebesar 6300 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 5, perhatikan diagram tekanan P, Vs volume gas V dari proses termodinamika di bawah ini. Jika TA sama dengan TB, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini manakah yang benar? Nah, coba kita cek ya yang A. Nah, proses dari A ke B itu adalah proses isokoris. Volumenya tetap, ini tidak berubah. Jadi pada proses isokoris tidak ada usaha yang dilakukan gas, karena luas daerah di bawah garis AB tidak ada. Jadi WAB-nya 0, berarti A itu jawaban yang benar. Kemudian yang B, kita koreksi yang B. Proses B ke C itu adalah proses isotermis. Kok tahu? Karena suhu di B sama dengan di C. Ini melengkung ya, kurvanya melengkung, tapi landai. Ini menunjukkan proses isotermis. Nah, kalau proses isotermis, berapa perubahan energi dalamnya? Delta U-nya itu CV kali delta T. CV itu kapasitas gas pada volume tetap. Tapi delta T-nya kan 0, tidak berubah, karena suhunya tetap. Jadi delta T-nya itu 0. Kita masukkan sehingga delta U-nya 0. Artinya tidak mengalami perubahan energi dalam. Berarti B itu benar ya. Tidak terjadi perubahan energi dalam gas. Kemudian kita cek, nah yang C, ini proses CKA adalah proses kompresi isobaris. P-nya tetap ini ya. Jadi CKA itu B-nya tetap. Jadi kalau begitu, kalau di sini proses dari CKA adalah proses ekspansi isobaris, salah. Harusnya kompresi. Karena volumenya turun dari CKA itu, bukan naik ya. Nah, sekarang kita cek yang D ya. Pada proses BC adalah proses isotermis. Suhunya itu tetap. Kalau suhunya tetap, berarti berlaku begini kan. PV itu nRT. Suhunya tetap berarti nRT tetap. Jadi PV-nya tetap. Jadi kalau PV-nya tetap artinya perkalian tekanan di B dengan volume di B itu harus sama dengan perkalian tekanan di C dengan volume di C. Jadi PBVB sama dengan PCVC. Berarti kalau begitu D ini benar ya. Kita cek yang E. Nah, proses dari B ke C adalah proses isotermis tadi ya. Suhunya tetap. Berdasarkan hukum satu termo, delta G itu delta U plus W. Jadi delta G-nya itu berarti delta U-nya kan 0 isotermis tadi ya. Delta U-nya 0. Nah, ini W-nya tidak 0. Jadi kalau gitu delta G sama dengan W. Nah, delta G-nya ini kan tidak sama dengan 0. Kan sama dengan W. Artinya kalau delta G tidak sama dengan 0, berarti terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Di sini katanya tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Itu kan proses adiabatis ya, bukan isotermis. Padahal B ke C itu proses isotermis. Jadi kalau begitu E itu salah. Nomor 6, sebuah mesin Carnot mula-mula dioperasikan dengan suhu kedua tandon masing-masing 327 derajat Celcius dan 527 derajat Celcius. Agar efisiensinya menjadi 3 kali semula, maka dengan suhu rendah tetap suhu tandon kalor yang bersuhu tinggi harus dinaikkan sebesar berapa? Nah, suhu rendahnya di sini adalah dalam Celcius kita jadikan Kelvin ditambah 273 ya. Jadinya 600 Kelvin. Suhu tingginya 527 kita jadikan Kelvin tambah 273 800 Kelvin. Efisiensinya kita hitung karena ini mesin Carnot, berarti efisiensinya 1 min T2 per T1. Jadi ini T2-nya 600, T1-nya 800, ini 3/4, berarti kalau begitu efisiensinya 1/4. Atau boleh ditulis dalam persen, yaitu 25%. Nah, efisiensinya sekarang dinaikkan jadi 3 kali semula, berarti 3 kali ini, 3 kali 1/4, ya kan? Jadi kalau begitu 3/4. Jadi efisiensi yang baru setelah kenaikan, ya, 1 min T2 per T1 aksen. Perhatikan suhu rendahnya tidak diubah di sini, ya.
Suhu rendahnya tetap tidak diubah, suhu tingginya aja yang dinaikkan jadi T1 aksen gitu ya. Jadi kalau begitu ini kita masukkan 3/4 efisiensi yang sudah dinaikkan, T2 nya tetap yaitu berapa tadi 600, T1 aksennya bisa kita hitung. Ini kan 600 per T1 aksen, 1 kurangi 3/4 seperempat ya. Jadi T1 aksen 2400 Kelvin. Berarti kalau begitu kenaikan suhu tingginya adalah 2400 dikurangi dengan 800. Nah, awalnya kan 800 suhu tingginya tadi ya. Jadi ini hasilnya adalah 1600 Kelvin. Jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.